sekolah minggu. Kami berharap adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dan sukacita ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Dan tema kita pada minggu ini adalah Hidupku hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Di sekolah minggu, di lagu kita tadi dikatakan bahwa maka lidahku memuji Engkau. Dan saat ini lidah kita akan kembali ingin memuji Tuhan melalui doa kita. Lidah kita akan berbicara kepada Tuhan melalui doa pembuka ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu yang di rumah sana, ambil sikap yang baik dalam berdoa karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau menyertai kami dari 1 minggu yang lalu hingga sampai hari ini. Kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti, agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mulai ibadah kita dengan doa, dan sebentar lagi kita mau dengarkan ayat hafalan untuk kita minggu ini. Namun sebelumnya kita mau kembali bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita katakan, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus
sekolah minggu, anak-anak kami sekolah minggu, ayat hafalan bagi kita di minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 38. Diambil dari Lukas 1 ayat 38 yang isinya adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kami ulangi ya, Lukas 1 ayat 38, isinya adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Untuk memudahkan anak-anak kami sekolah minggu, adik-adik kami sekolah minggu menghafal ayat hafalan di rumah, berikut ini ada gerakannya pastinya. Untuk itu, mari ikuti gerakan ayat hafalan kita di hari ini. Alkitab berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kami ulangi ya, Alkitab berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa ya anak-anak sekolah minggu untuk menghafal ayat hafalannya. Adik-adik yang terkasih, kembali lagi bersama Kak Tere. Pada kesempatan minggu ibadah ini, kita akan kembali mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, mari Kakak undang semuanya untuk mengambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur buat pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Hingga saat ini kami akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Mari sama-sama buka Alkitabnya yang terambil di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Beginilah firman Tuhan di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika kita tiba-tiba dijumpai orang yang mungkin kita tidak kenal, dan orang tersebut memberikan kabar sukacita, apa coba? Atau bagaimana reaksi kita? Pastinya kita terkejut ya adik-adik. Nah, ini sama halnya dengan Maria. Ketika Maria bertemu dengan Gabriel, ia sangat terkejut. Malaikat Gabriel menjumpai Maria karena ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting adik-adik. Lah, kenapa ya Kak begitu penting malaikat menjumpai Maria? Pasti penting adik-adik. Pentingnya adalah karena Maria dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat bagi kita. Nah, adik-adik yang terkasih, apakah ketika Maria sudah mendengarkan kabar sukacita tersebut, apakah ia langsung menerima tugas tersebut? Ternyata tidak adik-adik. Pada waktu itu, ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita itu, pada saat itu Maria menolak dan memberikan alasan bahwa ia belum mempunyai suami. Tetapi adik-adik yang di rumah, ketika malaikat Gabriel meyakinkan Maria bahwa ia mengandung seorang anak karena Roh Kudus. Nah, ketika Maria mendengarkan penjelasan malaikat Gabriel, akhirnya Maria menerima tugas tersebut dan Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria sangat gembira dan bersukacita menerima tugas dari Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika tadi kita sudah membaca satu kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ke-38. Mungkin ketika kita membaca tadi adik-adik kita tidak menemukan atau tidak menjumpai apa alasan Tuhan memilih Maria. Di dalam natsnya juga tidak dijelaskan, bahkan tidak dikatakan bahwa Maria adalah seorang yang saleh, yang seperti Elisabet, seperti cerita Elisabet. Dan juga Maria tidaklah seorang yang dijelaskan tidak seorang yang baik hati, rajin, baik, bahkan mau menolong orang. Tetapi pada intinya Tuhan mau menunjuk Maria, bahkan memilih Maria untuk menjadi alat Tuhan melahirkan sang juru selamat. Nah, Tuhan juga mau adik-adik memilih kita, memilih kakak, memilih adik-adik yang di rumah untuk menjadi alat Tuhan.
baik itu dalam hal terkecil maupun dalam hal yang terbesar sekalipun. Yang mungkin adik-adik terkadang sering kita tidak sadari. Contohnya nih adik-adik, seperti menolong orang lain, seperti membantu mama, membersihkan rumah, menyapu, mencuci piring, bahkan membantu teman yang sedang kesulitan dan menghibur teman yang sedang bersedih. Tapi terkadang adik-adik kita malas, kita mengatakan bahwa kita tidak bisa, kita tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Tapi terkadang juga kita memikirkan, nanti kalau aku tolong dia, aku gak dikasih imbalan. Nah, adik-adik, itu adalah tindakan yang tidak patut untuk ditiru. Nah, adik-adik yang terkasih, mari siapkan dirimu, bahkan siapkan hatimu untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan, karena Tuhan akan memilih adik-adik yang di rumah menjadi alat Tuhan untuk menolong sesama, untuk membantu orang-orang sekitar kita. Jangan pernah katakan kita tidak mampu, kita tidak siap. Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita ketika kita mau menjadi alatnya Tuhan. Tuhan akan memberkati kita senantiasa ketika kita menjadi alatnya Tuhan. Sama seperti perkataan Maria adik-adik, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, mari adik-adik, jadilah seperti Maria yang mau melakukan tugas yang diberikan Tuhan tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka dari itu, persiapkan diri untuk menjadi alat Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan dengan ketulusan hati, tanpa rasa takut, sebab Tuhan yang akan melindungi kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjadikan hidup kita, diri kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Sedemikian kebenaran firman kita pada minggu ini. Mari adik-adik kita jangan hanya sekedar mendengarkan, bahkan mari terapkan dalam kehidupan kita untuk kita menolong sesama. Maka dari itu kita akan menutup kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyampaian kebenaran firman-Mu pada minggu ini. Ajarkan kami dan anak-anak sekolah minggu agar mampu menolong sesama kami menjadi alat Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak firman Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, bahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba kembali kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Meski
firman Tuhan pada hari ini adalah, mari persiapkan hidupmu untuk menjadi alat Tuhan. Lakukanlah dengan ketulusan hati dan jangan takut. Sebab Tuhan akan menolong hidupmu dan menjadikan hidupmu hanya untuk Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah, kita akan menutup ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan, karena Tuhan memberkati kami mulai kami mengawali ibadah kami hingga pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati guru sekolah minggu kami, kedua orang tua kami, bahkan kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kami seluruhnya Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.